Shalom Sobat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi hari Minggu 27 April 2025 dengan tema Berespons Benar. Kebenaran firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 9. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, mari satukan hati, kita berdoa. Betapa kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau menuntun setiap kami dengan firman-Mu yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 9 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, setelah kita membaca ayat-ayat di atas, mari kita ambil waktu untuk merenungkan apa yang sudah kita baca tadi, agar kita mengalami penghiburan dan peneguhan yang dari Tuhan. Mengapa dipandang perlu mengalami penderitaan? Apa dampak penderitaan yang diresponi dengan benar? Sobat WB, puji syukur kepada Tuhan yang memberikan firman kebenarannya yang meneguhkan kita, bahwa tidak ada yang bisa terjadi dalam hidup kita jika Tuhan tidak mengizinkannya, dan pasti ada tujuan yang bernilai kekal. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang menyukai penderitaan, tetapi kenyataan yang harus dihadapi adalah setiap manusia hidup pasti akan mengalami penderitaan. Karenanya, manusia selalu mengalami pergumulan saat harus berdamai dengan penderitaan. Sobat WB, firman-Nya hari ini menjelaskan kepada setiap kita bahwa tujuan diizinkannya penderitaan adalah untuk memurnikan iman kita dan membuat Sobat WB makin berakar dan kokoh, yang pada akhirnya ada kemuliaan yang akan dinyatakannya melalui hidup kita. Memahami tujuan di balik penderitaan menolong Sobat WB berespons benar sebagai pelaku firman, dan penderitaan yang diresponi dengan cara pandang yang benar akan mendatangkan sukacita dalam pengharapan, seperti sukacita seorang ibu setelah melahirkan. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 18 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sobat WB, sebelum kita membagikan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang Sobat WB terima dan juga komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Tuhan, Engkau memampukan setiap kami agar dapat meresponi kebenaran firman-Mu dengan sikap hati yang benar, sikap hidup yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu berjalan bersama dengan Tuhan luar biasa yang akan kami alami dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memahami tujuan di balik penderitaan menolong kita bertumbuh dalam iman.